Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Pak. Kamu apa kabar hari ini? Baik, Pak. Gimana hari ini kamu dapat ini kan? Hujan tadi kan? Aduh, Pak, saya rumah jauh, Pak. Terus sapu rambut basah, Pak. Benar banget tadi juga terjebak hujan di bundaran situ, hujan terlalu deras. Jadi kamu sekarang tuh harus lebih hati-hati kalau Ya, datang sekolah. Apalagi kamu anak-anak tuh harus bawa dengan jaket. Kalau tidak siap minum payung atau kalau orang tua antar itu harus pakai jaket. Ya. Ya, Pak. Ya baik. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Saya, Pak. Pas sudah buat di sini, kita semua sama-sama baca ya. Ya, Pak. Semua berdiri dulu. Marilah kita siapkan nanti yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Berkatilah perjalanan kami hari ini, supaya kami semakin mengenalmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, siap. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Teresia, Hadir, Pak. Aloysius, Ayo Pak. Ria, Hadir, Pak. Enji, Hadir, Pak. Abita, Ada, Pak. Francisca. Hadir, Pak. Oke, baik. Ini lalu siapa yang tidak hadir? Aku tidak hadir, Pak. Hai. Dengan Anita, Pak. Minggu lalu kamu kemana? Sakit. Oke, sebelum kita lanjut kita punya materi hari ini, Pak tanya dulu. Yang hadir ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Esa mengendalikan emosi, Pak. Oke. Bisa mengendalikan emosi baik. Hari lalu kita belajar materi tentang kisah Yakub. Kamu semua bawa kitab suci? Aduh, Pak. Oke. Saya tanya dulu. Kamu tahu siapa itu Yakub? Yakub itu anaknya Isa. Oke. Jadi kita sama-sama lihat ya. Siapa itu Yakub? Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka serta saudara kembar dari Esau. dalam Alkitab. Yakub dikenal sebagai orang yang Tuhan pilih untuk menjadi nenek moyang bangsa Israel. apa kita juga termasuk bangsa Israel? Tidak, Pak. Oke. Terus awalnya Yakub pernah berbuat salah kepada saudaranya, tetapi kemudian dia menyesal dan berubah menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Yakub mengalami banyak perjalanan dan tantangan, namun Tuhan selalu menyertai dan menolongnya. Jadi dari Yakub kita semua belajar bahwa meskipun manusia bisa salah, tetapi karena kasih dan janji Tuhan itu akan selalu tetap setia untuk kita semua. Percaya tidak dengan Tuhan? Percaya. Percaya, Pak. Oke. Baik. Jadi anak-anak di sini Pak sudah siapkan video singkat. Nanti kita semua nonton video ini. Kalian senang tidak nonton video? Banyak. Oke, di rumah kamu biasa nonton apa? Video. Oh, Naruto. Jadi Pak di sini ada kasih video tentang kisah Yakub dan Esau. Kalian harus nonton nanti. Pak ada pertanyaan. Ribka telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, anak Tuhan kamu ini akan kuberikan kepadamu. Oke, jadi baik. Setelah kita melihat dan nonton video tadi, ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama itu, siapa tokoh yang bermimpi dalam cerita tadi? Saya, Pak. Oke, Vivi. Namanya Yakub, Pak. Oke, teman satu. Yakub. Oke, yang kedua itu
apa yang Yakub lihat dalam mimpinya? Saya Pak. Oke, Enci. Malaikat. Malaikat. Yang lain? Tangga Pak. Oke, tangga. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Apa pesan Tuhan untuk Yakub? Kamu ingat tadi? Pesan Tuhan untuk Yakub. Saya juga Pak. Oke. Vivi lagi. Pak, tadi saya nonton video itu Tuhan Yesus dalam mimpi Yakub itu Tuhan Yesus bilang nanti Tuhan akan menuntun, menjaga dan memberkati Yakub. Oke, baik. Terima kasih. Siang kamu dari mimpi. Saya Pak, dia merasa Oke, merasa senang. Yang lain? Merasa apa lagi? Apa yang Yakub rasakan tadi ketika dia bangun dari mimpinya? Oke, bahagia, senang, bahagia. Yang kelima, menurut kalian, apakah juga Tuhan menyertai kita seperti Yakub? Iya. Saya satu-satu bertanya. Oke, dari Francisca. Oke, bagaimana? Menurut kalian, menurut Francisca, apakah Tuhan juga menyertai Francisca seperti Yakub? Iya, Tuhan menyertai saya seperti Yang oke, selfie. Oke, sama. Ada contoh-contoh pengalaman kamu di rumah atau perjalanan dari sekolah dari mana? Siapa yang mau cerita sedikit dia punya pengalaman tentang kasih Tuhan itu yang kalian rasakan dalam kehidupan kamu? Saya Pak. Oke, Vivi, silakan. Pak, ini saya ceritakan saya punya pengalaman. Ini Tuhan Yesus itu baik sekali Pak. Buktinya pas saya bangun dari malam saya tidur itu bangunnya saya bisa masih menghirup udara segar dan juga saya bisa dituntun dari rumah sampai ke sekolah ini dengan selamat begitu Pak. Oke, baik. Semua jawaban dari anak-anak itu benar semua. Jadi itu tadi dalam mimpi itu Yakub. Dalam video yang tadi itu adalah cerita tentang Yakub. Kemudian apa yang Yakub yang dalam mimpi itu tadi, malaikat dan juga tangga yang ke surga. Dari pesan Tuhan dari untuk Yakub, Tuhan akan selalu menuntun Yakub kemanapun dia akan pergi. Apakah Tuhan itu selalu menuntun kita? Itu sudah Pak. Seperti saudara adik Vivi tadi dia bilang, ketika saya bangun tidur, saya masih menghidupkan nafas. Oleh karena itu, setiap kita bangun tidur, kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita hanya dalam nama Bapa, bilang Tuhan terima kasih, Engkau masih memberikan saya nafas kehidupan. Itu sangat sudah cukup untuk memuliakan Tuhan. Oke. Setelah kita nonton tadi video tentang Yakub, Pak meminta anak-anak untuk buat kelompok. Jadi nanti Pak kasih pertanyaan buat dulu 2 kelompok. Kamu di sini berapa orang? Satu, dua, 3, 4, 6, 8. Oke, 4 ya. Oke, kelompok 1 dari sana, kelompok 2 dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Yang lain juga gambar ya, yang lain. Oke, semua sudah? Belum lagi. Udah Pak, sudah. Oke, jadi setiap kelompok dia mewakili menceritakan sedikit dia punya gambar. Menceritakan sedikit ini apa begitu. Oke, mulai dari kelompok 1, silakan. Ini Pak akan gambar. Oke. Ini Yakub ada tidur. Oke, Terus ini yang Yakub mimpi, di dalam mimpinya Yakub itu ada tangga Pak. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Dadah. Pak, ini kami punya gambar. Woi, bagus. Yang ini pertama Tuhan Yesus, tangga, malaikat turun naik tadi. Terus di sini di bawah pohon ini ada batu Yusuf sementara tidur. Yakub minta apa? Yakub sementara tidur kan dia bermimpi. Oke, tepuk tangan. Oke. Dari sama ini ada Tuhan Yesus di sini. Ini pohon. Yakub tidur di sini. Jadi berarti kalian tadi paham apa yang Pak jelaskan? Iya Pak. Kamu bosan tidak?
Oke, semua berdiri. Kita semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baik. Jadi anak-anak, coba perhatikan di sini. Dari kisah Yakub, kita belajar bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Walaupun kita tahu kita sering berbuat salah, kadang-kadang kita jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan punya jalan. Tuhan sudah memberikan kita jalan, kadang-kadang kita belok sedikit, belok ke kanan, belok ke kiri, tapi itulah kita sebagai manusia. Tapi semua harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menuntun kita dalam setiap perjalanan kita. Jadi baik dalam berdoa, belajar, atau ketika kita melakukan kegiatan yang lain, pasti Tuhan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai kita seperti Yakub. Dan yang paling penting itu, ketika terkadang kita sebagai manusia itu, kalau kita menghadapi suatu masalah, kita mengeluh, apalagi kita anak-anak kita seperti kita sekarang, pasti selalu menangis, bilang apa minta uang orang tua tidak kasih, menangis. Habis itu marah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa ketika kita bangun tidur seperti Yakub bangun dari, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun dia berada. Oleh karena itu begitu pun kita, maka ketika kita bangun tidur harus siapkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Oke, jadi sedikit pada pertanyaan untuk kalian. Nanti ini pertanyaan yang jadi pada hari kali ini Pak tidak kasih PR. Pak tidak kasih PR, Pak hanya buat pertanyaan itu. Apakah dalam kehidupan kamu setiap hari, apakah kamu selalu merasakan kehadiran Tuhan? Jika kamu merasakan kehadiran Tuhan, itu apa yang kamu lakukan dan alami dalam kehidupan kamu setiap hari? Dengar? Dengar, Pak. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini saja karena Pak juga ada urusan. Nanti ini juga mau hujan. Kasihan kamu semua. Nah, setelah ini pulang harus hati-hati ya. Ya. Pulang itu harus tidur, harus banyak baca. Cuci atau apa supaya kalau musim hujan begini jangan keluar rumah, nanti kamu semua sakit. Iya. Dari pulang rumah cuci kaki, cuci tangan, makan, itu langsung tidur. Oke, sebelum kita menutup kita semua berdiri. Pak dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Tolong kami supaya selalu percaya kepadamu seperti Yakub. Amin. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih untuk kita semua. Dan Terima kasih, Pak. selamat pagi, sampai ketemu lagi ya. Ya.